Oke, baik. Apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Baik, saya buka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi rekan-rekan semua ya. Saya harap rekan-rekan semua dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti perkuliahan ini. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas dasar-dasar lagi dari mikroprosesor dan mikrokontroler. Jadi kita akan membahas lagi, kalau kemarin kita baru kenal apa itu data bus, saluran address bus, saluran kontrol, ataupun catur daya. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengintegrasikan tiap-tiap komponen itu menjadi satu proses yang menjalankan sistem mikroprosesor tersebut, gitu. Dan, oh ya, tadi juga saya sudah cek, rekan-rekan semua sudah ngumpulin tugas ya. Nah, nanti di akhir kita sama-sama sharing gitu ya, per satu nomor siapa yang mau menampilkan hasil kerjaannya, nomor 2, nomor 3 siapa, nomor 4 siapa, seperti itu. Itu kira-kiranya. Jadi sekarang saya akan menyampaikan dulu dasar dari mikroprosesor ataupun mikrocontroller, begitu. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita ke arah sana, lagi-lagi kita harus nge-review apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh suatu sistem mikroprosesor. Nah, di mana produk dari suatu sistem mikroprosesor yang sama-sama kita kenal adalah komputer. Dan ada beberapa layer penyusun dari suatu sistem komputer itu bisa bekerja, yaitu ini, ada 5 kondisi ini, 5 bagian ini, gitu. Ada OS, ada kernel, assembler, firmware, hardware, dan di mana masing-masing part ini harus saling terintegrasi agar user dapat mengakses ataupun user dapat melakukan kerjaan yang dia inginkan gitu. Di sini kalau kita lihat beberapa part ini ya, kita cek satu persatu apa pengertiannya. Basic Computer Organization, dia memiliki banyak detail ya. Komputer itu ada yang terdiri dari 5 ini, OS, kernel, assembler, firmware, hardware, di mana yang paling penting adalah OS-nya, operating system-nya. Operating system ataupun aplikasi yang ada di dalam suatu komputer. Karena OS ini yang menjadi gerbang untuk bisa mengakomodasi keinginan user, begitu. Dan yang kedua, part kedua adalah kernel. Kernel di sini adalah suatu bagian yang tugasnya untuk mengintegrasikan keseluruhan software, gitu ya. Jadi nanti pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dikerjakan CPU, memori, I/O interrupt, ataupun driver dari setiap peralatan yang terkoneksi dalam komputer itu akan diatur oleh kernel. Sedangkan jadi kernel ini tugasnya untuk mengintegrasikan keseluruhan I/O peripheral maupun software dari device-device yang terkoneksi dengan mikroprosesor, dengan komputer itu. Lalu ada assembler yang kayak kemarin yang bertugas untuk mengubah bahasa mesin menjadi bahasa yang bisa dipahami oleh user, begitu ya. Dan bisa menggunakan mnemonic ataupun yang code biasa. Dan untuk firmware ini, di sini dia adalah program yang terkoneksi di hardware untuk bisa menjalankan fungsi dari hardware tersebut. Nah, firmware ini kalau dilihat contohnya adalah Basic Input-Output System, microcode. Ini kalau disingkat biasanya namanya BIOS. Ya kan, kalau kita buka laptop, buka komputer kita, biasanya yang di layar hitam awal itu kan biasanya ada BIOS versi berapa. Nah, BIOS itu adalah firmware-nya yang bisa menjalankan hardware tadi. Tapi dari sisi yang paling
dasar begitu. Dan sedangkan hardware adalah bus-bus yang ada di mikroprosesor, memori, input, device, port. Intinya seperti gateway juga yang bisa mengkoneksikan device dari luar agar bisa diolah oleh mikroprosesor gitu ya. Dan di sini kembali lagi kita kalau lihat organisasi komputer itu terdiri dari control unit, ALU, dan clock. Di sini CPU itulah yang fungsi CPU itu didukung oleh ALU, CU, dan clock tadi, dan register. Jadi dalam CPU itu ada pengkondisian aritmatika di sana dengan control unit yang bisa mengirimkan signal dan clock yang bisa mengawasi operasi dari CPU dan tentu ada register untuk menyimpan instruksi code yang akan diolah ataupun yang akan datang tadi gitu. Dan dari CPU untuk bisa terhubung dengan memori, device, dia akan terhubung dengan data bus, control bus, dan address bus. Lagi-lagi ya, kalau kita lihat lagi, di sini kalau dibuka di CPU itu, register itu bukan hanya dari satu register, tapi register itu berfungsi untuk menjalankan 3 fungsi. Fungsi umum ya sebagai penyimpan data sementara dari instruksi set, ya kan? Dan fungsi yang kedua, dia sebagai penyimpan alamat. Dan yang ketiga, dia juga sebagai penyimpan kontrol signal. Nah, jadi ini adalah fungsi dari register yang ada di dalam CPU. Kalau ALU di sana jelas fungsinya adalah untuk mengoperasikan misalnya addition, subtraction gitu ya, move, jump, yang operasi-operasi yang harus dilakukan untuk menghasilkan decision tertentu. Kalau di sini yang control unit, CU, dia tugasnya untuk mengkontrol dari segi waktu dan untuk juga melakukan interrupt untuk decision-decision tertentu yang dirasa perlu untuk dikerjakan segera. Nah, itu jadi kalau CU tadi fungsinya adalah untuk kontrol dan timing. Timing untuk operasi yang berjalan seharusnya seperti apa, dan ketika ada request dari interrupt, ya, nah itu yang tugasnya untuk melakukannya adalah CU. Nah, kemudian kalau untuk yang I/O, nah I/O itu ada ataupun I/O ataupun untuk bisa CPU berhubungan dengan yang memori, yang seperti peripheral lain. Nah, dia kalau dilihat jadi ada satu bagian dari CPU yang tugasnya memang untuk sebagai bus interface. Di sana bus interface ya ada 3, ada data bus, address bus, dan control bus. Di sini kalau kita lihat lagi sebagai untuk merefresh bus tadi, kalau bus adalah saluran yang fungsinya untuk mengantarkan data dari suatu tempat tertentu ke tempat lainnya, dan data bus untuk membawa data. Karena dia fungsinya untuk membawa data, kalau kita lihat karakteristiknya dia 2 arah. Ya, 2 arah di sini bisa read, bisa write. Bisa untuk membaca data, bisa untuk kayak membaca lokasinya di mana, dan bisa untuk menuliskan nilai tertentu di lokasi yang dituju tadi. Dan ukurannya bisa sepanjang bit wide, ya, bit wide, dan bisa mengirimkan dengan tipe data Word. Ya. Lalu untuk address bus di sana address bus tugasnya untuk mengetahui lokasi dan oleh karena itu dia berhubungan dengan lokasi dari RAM, ROM, dan interface. Ya kan? Di sini kalau dilihat
karakteristiknya dia hanya untuk mengetahui lokasi. Sehingga dia karakteristiknya untuk membaca lokasi. Nah, di sini dia monodirectional jadinya. Ya. Kalau yang di database kan dua arah, bisa mengambil data dan bisa menuliskan data yang dikirim. Kalau di address bus dia hanya untuk mengetahui lokasi, sehingga karakteristiknya monodirectional. Untuk ukuran address bus, ini biasanya serupa dengan database tentunya ya, bit wide. Di sini baru kita bisa kayak korelasikan dengan apa yang kita temui ketika kita membeli komputer ataupun membeli flash disk gitu ya. Di mana ada berapa gigabyte nih, ataupun data berapa megabyte. Nah, biasanya kalau untuk yang 16 bit wide, ya dia harusnya 2 pangkat 16. Kalau 32 bit wide, dia harusnya 2 pangkat 32. Nah, di sini kita harus mulai bisa mengkorelasikan 2 pangkat 16 di physical meaning-nya apa gitu ya. Physical meaning itu maksudnya di reality-nya gimana. Nah, biasanya 2 pangkat 16, nah, sebutannya pakai satuan yang kilobyte. Jadi hanya 2 pangkat 10-nya saja yang dikilobytekan, sisanya dituliskan biasa. Jadi ini 64 kilobyte. Dan untuk yang 32 bit wide, dia adalah 2 pangkat 32. Dan sama dengan 4 GB. Nah, jadi nanti mulai bisa ya, kalau mau tukar-tukar antara kilobyte ke gigabyte, untuk address bus itu berapa. Oke, lalu untuk control bus berfungsi untuk membawa komen, membawa instruksi dari CPU, dan mendapatkan kembali dan mengembalikan ataupun memberikan status signal dari device-nya, dari device yang dikontrol itu. Jadi, control bus fungsinya untuk membawa instruksi dan mendapatkan status dari device yang diinstruksikan untuk dikerjakan tadi. Jadi signal-signal control itu merupakan merupakan tugas dari control bus untuk bisa mengembalikan data tersebut ke CPU, seperti itu. Oke, dimana kita tahu ketika mikroprosesor bekerja, dia harus memiliki referensi, yaitu clock. Clock itu dapat kita hitung ketika siklusnya lengkap, ya. Jadi ada ketika dia kondisinya 0 dan 1, baru itu disebut satu siklus yang lengkap. Semua CPU ataupun bus ketika dioperasikan, dia harus tersinkronisasi dengan clock. Nah, CPU bekerja, kalau kita lihat juga nanti bakalan ada clock tertentu yang menjadi clock kerja dari CPU tersebut. Misalnya kalau ternyata clock tersebut 2 GHz, maka satu siklus clock-nya biasanya panjangnya 0,5 nanosecond. Dan CPU frekuensi ini tidak semata-mata langsung literally 2 GHz, tapi ada beberapa kondisi yang kondisinya floating. Misalnya di hampir 10-100 siklus, dia baru selesai gitu proses yang dilakukan. Jadi nggak kayak ada satu instruksi bisa dikerjakan dalam satu siklus, tapi ada juga beberapa instruksi lain yang ternyata memerlukan 10-100 siklus untuk melakukannya. Nah, itu jadi tergantung dari berapa gigahertz sih CPU yang akan digunakan. Kemudian, flops di sini, dia adalah suatu floating, ini kepanjangannya ya, floating operations per second. Dia adalah parameter yang dapat kita gunakan untuk
mengetahui seberapa cepat sih instruksi yang dapat diproses dari CPU. Begitu kira-kiranya. Jadi kalau kita lihat dari CPU, itu yang paling penting diperhatikan adalah clock-nya, dia berapa gigahertz. Dari sana kita bisa turunkan satu siklus clock-nya itu berapa panjang, berapa lamanya ya, lama pemrosesannya. Berarti satuannya adalah second atau nanosecond, millisecond. Lalu kemudian dari kita tahu berapa satu siklusnya, kita bisa hitung floating operations per second-nya. Nah, ini jadi mengacu kepada yang table pertama di pertemuan pertama yang kita kalau lihat beberapa mikroprosesor itu ternyata punya clock yang berbeda-beda sehingga nanti flops-nya juga akan berbeda-beda. Nah, di sini kalau kita lihat clock secara lebih mendetail, ada hubungan antara pengaturan clock tersebut dengan kerja di register. Jadi ketika, karena tadi ya tahu bahwa CPU ataupun semua I/O devices itu yang terhubung bekerja dengan clock yang sama sebagai referensi, sehingga tentu kerja register ya juga bergantung dari clock, seperti itu. Dan di sini kalau kita lihat kan ada falling edge ya. Ini kalau dari edge yang tinggi ke rendah, dan ada kalau yang dari rendah ke tinggi dia sebutannya rising edge. Kalau kita lihat satu siklus tadi ada kondisi yang high dengan kondisi yang low. Di sini kalau dilihat ketika kita kembalikan lagi ya ke rangkaian digital, bahwa sebenarnya kan komputasi, sistem komputer itu tersusun dari transistor-transistor, dan ada beberapa transistor yang difungsikan sebagai register, sebagai latch, dan sebagai flip-flop gitu. Dan di mana di sana juga ada satu struktur master dan slave untuk mengerjakannya, sehingga slave baru bisa dikerjakan ketika master memberikan sinyal-sinyal tertentu. Nah, di sini kalau di dalam komputasi, maksudnya dalam sistem komputer ataupun mikroprosesor, dia awalnya ketika kondisi master ya, master section of register load on rising edge. Jadi kondisi masternya itu berada pada kondisi yang high, dan kondisi slave-nya adalah ketika setengah siklus selanjutnya, di mana itu adalah saat kondisi low. Dan di sini settling time ya, kondisi satu siklus tadi kan terdiri dari kondisi high dan low, dan ada kayak di PWM, kondisi high dan low-nya itu kan bisa di-set tergantung dari desain CPU-nya seperti apa. Dan dari kita mengeset kondisi on dan kondisi low, maksudnya kondisi high dan kondisi low-nya itu seperti apa, maka dari situlah sebenarnya settling time dari sebuah register dapat dihitung. Dan performa untuk bisa melakukan fungsi-fungsi tertentu yang diinginkan sangat bergantung dari kondisi slave-nya ini tadi. Ya, jadi performa pemrosesan ALU, fungsi-fungsi ALU itu sangat bergantung dari settling time pada section slave-nya. Karena master itu hanya memberikan sinyal kontrol di proses, tapi yang untuk melakukan kinerjanya, untuk melakukan operasinya itu ada di section yang slave. Seperti itu kira-kiranya, sehingga ketika kita nanti bermain dengan register, yang perlu diperhatikan adalah berapa settling time dari kondisi low-nya. Seperti itu. Lalu di sini kalau kita lihat satu siklus eksekusi dari sebuah instruksi,
Nah, kalau kita lihat lagi, ada yang namanya program counter. Karena tadi kan harus bekerja berdasarkan clock. Ini suara saya terdengar ya, masih? Terdengar, Bu, masih. Oke, terima kasih. Kemudian, clock tadi berhubungan sama program counter. Lalu apa? Kita harus ingat bahwa ada control unit di sana. Control unit isinya sebenarnya kan meneruskan instruksi apa yang harus dikerjakan oleh I/O device misalnya gitu, atau oleh peripheral apa gitu. Sehingga tentu ada yang namanya urutan instruksi yang harus dijalankan gitu. Jadi apa saja instruksi yang akan dijalankan itu sebenarnya ada di satu lokasi tertentu ya, yang sudah ada diurutkan gitu, mana yang duluan. Nah, dari sana, dari instruksi yang sudah berurutan seperti ini, tentu akan diproses sesuai urutannya. Nah, program counter ini yang membantu menghitung. Clock-nya berjalan kan, 1, 2, 3, 4 gitu. Lalu dilihat berapa instruksi yang harus diproses, sehingga program counter nanti yang menghitung sudah berapa program yang sudah dijalankan. Ini kemudian dari sana, satu persatu program dijalankan, di fetch, dikirimkan ke instruction register, kalau disingkat IR ya. Dari sana instruksi ini lalu di-decode, di-ALU. Dia ini yang dikirimkan, program pertama ini sebenarnya untuk menghitung apa sih, untuk melakukan apa sih. Nah, ALU itu yang tugasnya nanti memproses instruksi yang dikirim. Ketika sudah diproses oleh ALU, maka akan ada flag, ada status tertentu bahwa instruksi ini nih sudah dikerjakan gitu. Dan atau sudah akan dikerjakan. Nah, lalu dari ALU dia akan menghasilkan output dari instruksi yang sudah dikerjakan. Hasilnya ditulis di memori sebagai pengoperasional 1 sesuai dengan instruksi 1 tadi, dan juga disimpan sementara di register. Disimpan sementara di register pertama. Kenapa demikian? Karena bisa jadi nanti di program yang kedua, ketika sudah di-fetch dan di-decode, ALU-nya ternyata memerlukan hasil dari instruksi pertama tadi. Nah, sehingga oleh karena itu makanya kenapa setiap hasil operasi itu harus selalu disimpan di 2 memori, ya kan? Satu memori yang besar, memori utama, yang satu ada di register, yang memorinya sementara saja. Dan untuk menambah kinerja dari CPU biasanya bukan hanya 2 memori dan register ini yang digunakan, namun juga ada register tambahan di sana yang bisa membaca dan bisa terhubung dengan memori utama juga, agar pemrosesan ALU-nya bisa lebih kompleks lagi gitu. Data-data apa saja yang diperlukan itu masih bisa diakses walaupun mungkin instruksinya bukan di instruksi kedua terhadap instruksi pertama, tapi bisa jadi nanti instruksi keempat, tapi ternyata perlu hasil dari instruksi pertama. Nah, hal seperti itu kan perlu ada tambahan ataupun dukungan dari register agar bisa menyimpan hasil dari pemrosesan instruksi pertama ini tadi. Lalu itu satu siklusnya. Jadi dari program counter itu tugasnya untuk ngecek sekarang ini sedang berada di instruksi keberapa, dan CPU sendiri sebenarnya sudah memiliki urut-urutan instruksi yang akan dilakukan. Dari urutan instruksi yang akan dilakukan, tentu instruksi dipanggil sesuai urutannya, dilakukan fetch, dan dimasukkan ke instruction register, di-decode agar bisa diproses oleh ALU.
lalu memproses akan mengeluarkan output berupa hasil operasi aritmatikanya dan status dari pemrosesan tersebut, flag. Dan dari sana output dikirim ya ke memori utama dan register untuk disimpan nilainya. Dan dibantu dengan register tambahan juga hasil pemrosesan instruksi tadi disimpan agar nantinya bisa dikorelasikan ketika ALU membutuhkan data-data tertentu. Dan begitu seterusnya untuk yang kedua. Yang kedua berarti kan nanti geser PC counternya nanti nambah jadi 2 misalnya. Yang dikirimkan untuk di-decode di instruction register itu jadi I2. I2 diproses di ALU. Lanjut. Nah, operasi kedua di bawahnya. Jadi ini sistemnya sekuensial. Begitu pula yang di register dan di register satunya. Kalau nanti sudah superkomputer, tentu registernya itu tidak hanya satu buah begini, tapi bisa paralel. Paralel ya, jadi paralel computing. Tidak hanya satu, kedua, ketiga, keempat gini, tapi langsung ketika data dikirim untuk di-write, dia bekerjanya di 1 dan di 2 di sini, berbarengan. Lalu, ini untuk lebih jelasnya ketika kita punya data dari sini ya, dari instruction pointer. Di sini instruction pointer, jadi di sini dan yang ini adalah instruction register. Oke. Ini ngomongnya warna cyan ya. Yang ini warna orange, ini abu-abu. Dia adalah general purpose register. Kalau yang orange ini instruction register. Kalau yang cyan ini adalah instruction pointer, address bus, data bus, dan ini susunan register tambahannya begitu. Ketika ada instruction pointer, ini seperti yang urutan sequence dari berapa banyak sih instruksi yang akan dilakukan gitu. Dari sana instruksinya dikirim untuk ngecek address bus di mana yang akan diambil dan diolah datanya. Nah, dari data yang didapatkan itu, oke, kita ternyata harus mengakses operasi move ya dengan address 0 misalnya. Nah, dari data itu datanya dikirim melalui database. Melalui database untuk disimpan di instruction register, di decode move AX0 tadi itu apa, lalu di-execute di ALU tadi ya. Nah, datanya setelah di-execute dapat output. Nah, outputnya disimpan di register dan signalnya dikirimkan ke instruction pointer untuk apa? Untuk bisa melaksanakan status dari instruksi yang pertama sudah kelar nih. Kita akan proses instruksi kedua. Begitu seterusnya. Nah, kerja yang di sini, di address yang ada di register tertentu dari CPU, juga kerjanya sekuensial. Jadi dari yang pertama dulu, baru pindah yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi kalau bisa ini juga diilustrasikan ya, dia berjalannya ke atas, gitu. Gitu kira-kiranya. Nah, kalau kita lihat sama-sama, sistem mikrokomputer yang sederhana di sini terdiri dari yang tadi ya, CPU, ada memori, I/O device yang dihubungkan dengan database, address bus, dan control bus. IR ini tadi instruction register yang fungsinya untuk menyimpan urutan instruksi yang akan dijalankan oleh CPU. Kalau ACC ini akumulator untuk mengakumulasi proses apa saja yang sudah dikerjakan. Kalau kita lihat, sama-sama lihat, ada berapa banyak kontrol signal di sini?
Kontrol signalnya ya akan ada di setiap blok yang ada di diagram ini, ya kan? Ada kontrol signal di IR, ada di decode, ada di PC sini, program counter, ada di akumulator, B, ALU, flag, line, memori, dan I/O port. Dan kalau kita lihat kontrol signalnya bisa jadi untuk suatu sistem mikrokomputer sederhana saja bisa jadi 20. Karena IR itu bisa melakukan 2 kontrol signal, bisa mengambil dan menulis data. Kalau decode dia bisa membaca data. Kalau write ini, kalau di control and sequencing dia untuk menuliskan data, ya kan? Kalau di program counter untuk menulis, mendapatkan data dan untuk menambah terus. Namanya counter. Nah, kalau di sini counternya counter up, increment, ya. Lalu untuk akumulator ada 2 juga, write dan read. B-nya juga write dan read. Nah, B ini kalau misalnya kita melakukan fungsi penambahan, nanti ada ataupun pengurangan, biasanya kan ada nilainya dan ada carry. Nah, B itu membantu untuk proses tersebut. Ada ALU, ada flag, memori, dan I/O. Di mana masing-masing memori ataupun I/O port-nya juga bisa melakukan 2, ya, bisa di read, bisa di write. Oke, begitu. Dan di sini sekarang contohnya kalau kita lihat sequence dari pengeksekusian program ketika ada suatu mnemonic, suatu instruction yang dalam bentuk mnemonic, ya. Nah, load akumulator register. Jadi mnemonicnya ini dikirim untuk load akumulator register agar bisa melakukan fungsi aritmatika, misalnya. Apa yang dikerjakan? Nah, dari sini kalau kita lihat tentu siklus pertama kita ingat tadi bahwa ada instruksi yang sudah ada urutannya. Instruksi pertama, instruksi kedua, instruksi ketiga, instruksi keempat, seperti itu. Nah, kalau di sini itu tidak digambarkan secara eksplisit, tapi langsung masuk urutannya itu di IR, di instruction register. Dia akan tersimpan di sana. Jadi ini kalau dibuka, ya sebenarnya kondisinya kotak itu dengan kotak, ya, dengan ada urutan yang tadi, instruksi pertama, instruksi kedua, instruksi ketiga. Tapi yang instruksi pertama dibaca, kan? Dibaca untuk bisa dikirimkan datanya. Lalu setelah kita lihat instruksi pertama ternyata tadi harus bisa mengakses data di register, ya kan, untuk melakukan fungsi aritmatika. Maka yang kedua yang diakses ketika IR ini tadi sudah mendapatkan instruksi apa yang harus dijalankan, dia akan mengambil data. Dia akan ngecek dulu address busnya tadi. Dia melakukan fungsi aritmatika, data apa yang diperlukan. Dicek di address bus, dilihat di memori, sesuai dengan instruksi yang ada di IR tadi. Lalu data tersebut dikirim ke database untuk dilakukan proses akumulasi, dan itu terjadi di siklus 3. Dan kemudian karena tadi ada fungsi aritmatika tertentu, tentu kita akan memproses satu fungsi. Nah, kalau di sini contohnya fungsi ADD, ya, addition gitu. Dan setelah dilakukan fungsi add ini, tentu datanya nanti harus bisa disimpan di accumulator, ACC, accumulator. Nah, prosesnya akan sama. Yang pertama tadi hanya untuk mengakses data di memori, maka dari IR menuju memori, masuk ke ACC. Kalau sekarang, karena yang
diproses sekarang adalah yang fungsi ALU, fungsi add ini, maka di IR ini ada yang tadi ya, instruksi kedua, menuju ke memori lagi juga, tapi ini untuk membaca dan kemudian dikirimkan datanya ke ACC, ke B. Ini untuk akumulasi tadi. Lalu setelah dari B baru ke ACC untuk bisa melakukan fungsi penambahan begitu. Dan ini ada juga beberapa contoh ketika kita ternyata tidak ingin mengerjakan fungsi yang seharusnya dilakukan gitu. Yang dari urutan instruksi tadi, instruksi 1, kedua, ketiga, tapi kenapa sebenarnya antara instruksi misalnya 2 ke 3, kita ternyata perlu melakukan komen lain gitu. Sehingga kita bisa menjalankan fungsi JMP, fungsi jump, atau kalau di bahasa C dia pakai goto ya, nih goto. Sehingga kalau di sini instruksi yang harusnya dijalankan di instruction register, dia akan fungsi goto-nya tadi itu terkoneksi ke program counter, langsung di-cut gitu ya, langsung di-cut di program counternya untuk menjalankan yang fungsi jump tadi. Nah, kemudian itu tadi sekilas tentang bagaimana sih mengeksekusi antara register, ALU, instruction register, dan memori ke arah kalau kita mau melakukan yang namanya pemrosesan di dalam sistem mikroprosesor. Itu kira-kiranya tadi. Jadi urut-urutannya ya, kalau kita lihat tadi, yang paling penting ada di instruction register, karena di sanalah urutan-urutan instruksi yang akan dilakukan seperti apa. Lalu dari sana juga prosesnya terkoneksi dengan pembacaan memori, pembacaan I/O port, ya kan? Lalu setelah dibaca ternyata harus disimpan dulu di akumulator ataupun di B, baru bisa diproses di ALU dan bisa mengirimkan flag tertentu yang disimpan dan sehingga program counternya nanti jadi berstatus nambah 1 seperti itu. Dan hal ini berarti instruksinya ternyata telah dijalankan dengan baik. Kalau kita ngomong sekarang, ini adalah tentang arsitektur dari Intel 32 bit. Jadi prosesornya kapasitasnya 32 bit dan bisa juga biasa disebut dengan x8632, di mana kalau dilihat sebenarnya 32 bit prosesor ini adalah minimum system yang bisa digunakan di dalam sebuah komputer. Dan kalau kita kembalikan lagi ke diskusi kita di awal, bahwa sebenarnya 32 bit, 16 bit, atau 8 bit prosesor bisa saja berjalan dengan baik selama aplikasi ataupun requirement dari proses yang akan kita jalankan itu sesuai dengan I/O ataupun memori yang ada di masing-masing mikroprosesor. Dan di sini, kalau kita lihat lagi basic hardware dari sebuah mikroprosesor itu ada 5, ada chassis. Oh, ini mikrokomputer maksud saya. Ada chassis, controller board atau motherboard, peripheral yang bisa jadi itu video, disk, ataupun ini USB gitu ya. Terus ada memori, ada I/O port. Dan untuk motherboard itu biasanya ada soket untuk CPU, ada external cache untuk memory slot, terus ada slot untuk main memory, ada BIOS yang firmware tadi, terus ada bisa, kalau sudah bagus gitu ya, sudah upgrade, bisa jadi ada video atau sound synthesizer,
dan ada I/O port. Nah, karena ada I/O port dan ada bus juga di sana, ada yang namanya integrated drive electronics, yaitu driver dari I/O port ini. Nah, kemudian kondisinya, oh ya, bisa juga data itu dikirimkan dengan paralel, komunikasi paralel ataupun yang serial. Ada yang di sini kalau I/O ports-nya selain yang IDE paralel serial ada Universal Serial Bus USB dan bisa kita koneksikan sama video, keyboard, network ataupun mouse. Printer juga bisa kan di sana ya. Dan selain itu I/O ports ini juga terdiri dari peripheral komponen, yaitu kalau kita ternyata perlu menambahkan device lain ataupun mau menambahkan memori lain, upgrade RAM, upgrade yang memori seperti itu, maka dia perlu expansion cards. Terus ada fungsi-fungsi lain yang bisa ditambahkan juga. Dan kalau kita lihat motherboard dari Intel, ini kira-kiranya ya, dan hal ini tentu unik dengan prosesor tipe apa sih sebenarnya yang kita pakai. Dan kalau dilihat video, audio chip, mouse board ini di sisi ini ya. Ini untuk membantu menjalankan fungsi peripheral ataupun I/O-nya tadi. Kalau yang ini firmware hub, di sini BIOS, ini chipnya ya. Terus ini chip untuk mengontrol I/O, input output. Yang ini speaker, ini baterai, ini IDE driver konektor untuk IDE-nya. Nah, ini biasanya karena untuk electronics ya, ini misalnya ya ada di kalau kita ternyata pakai LCD yang seperti itu, dia bisa dikoneksikan di sini. Lalu ini untuk RAM-nya, kalau kita lihat dia modelnya kayak jack gitu ya, kayak maksudnya plug and play lah. Jadi kalau kita mau nambahin RAM, ya kita tinggal isi slotnya ini. Nah, biasanya slotnya kan isinya bentuk chipnya sama, tapi RAM-nya itu kapasitasnya yang bisa berbeda-beda. Kenapa? Karena fungsinya di suatu mikroprosesor itu dia modelnya embedded gitu ya, embed. Jadi bisa di plug and play aja. Jadi ya di apa sih namanya lepas pasang gitu loh, kayak puzzle. Dan kemudian itu kira-kiranya ya. Jadi kalau kita buka fungsinya itu seperti itu, I/O ada di sini, chip untuk hardware software ataupun firmware itu di sebelah sini. Di bagian ini ada IDE, terus ada RAM-nya dengan kondisi yang bisa dilepas pasang seperti itu. Dan hal ini kenapa didesain seperti ini? Tentu agar ketika user ataupun programmer membutuhkan peningkatan kapasitas misalnya, hal tersebut dapat dilakukan dengan mudah seperti itu. Jadi tetap ada kondisi maksimumnya, namun tentu ya kadang sistem tetap bisa berjalan dengan minimum requirement-nya. Tergantung dari task apa yang akan dikerjakan. Ini contoh VMA controller board and chassis. Ini ada slot, beberapa slot dan power connection saja. Lalu di sana ini juga modelnya kayak tinggal di plug aja ya. Di plug lah ya bahasanya yang benar. Oke. Lalu untuk memori, di sini kalau kita lihat ada memori. Memori itu tadi kan kita mainan sama banyak register sebenarnya, ada beberapa register. Dan di physical meaning-nya, di reality-nya, itu ya kita mainan sama yang namanya RAM.
Dan RAM itu terbagi menjadi 4, dynamic RAM, static RAM, video RAM, dan CMOS RAM. Untuk dynamic RAM, dia bisa menyimpan bit data dari kapasitor kecil-kecil yang disusun di dalam IC. Harganya murah, tapi harus di-refresh atau harus di-upgrade terus-menerus, begitu. Dan untuk static RAM, dia pakainya RS ataupun JK latches. Ini kita udah belajar di RDIC. Static RAM ini fungsinya banyak karena bisa efektif sekali. Karena ada JK-nya ini, JK latch ya. Jadi lebih simple tapi bisa menjalankan tugas untuk menyimpan datanya itu lebih baik. Namun harganya mahal. Dan biasanya static RAM digunakan untuk membaca dan bisa menulis. Dan untuk bisa lebih baik kinerjanya, dia harus di refresh seperti yang dynamic RAM. Suara saya masih terdengar? Oke, baik, terima kasih. Kemudian saya lanjut untuk CMOS RAM, ini pakai CMOS ya, kayak penyusunnya MOSFET itu, dan dia di-refresh dengan baterai, jadi sistem RAM-nya berbaterai, dan sistem setup information, jadi dia tugasnya untuk menyimpan sistem setup, gitu. Dan kalau setelah kita tahu tentang memori yang ada berapa banyaknya tadi, ada berapa tipe, kemudian ketika kita ingin melakukan pembacaan data di dalam memori tersebut, maka tentu kita perlu mengakses yang namanya address tadi ya, mengakses alamat-alamat yang ada di memori tersebut. Kemudian dalam pembacaannya, karena pembacaan memori itu terdiri dari beberapa panjang data ya, datanya itu tidak seragam kan, ada beberapa data yang panjang, ada yang beberapa data yang kilobyte-nya kecil, seperti itu. Sehingga tentu respon yang dibutuhkan untuk mengakses memori ini menjadi lebih besar bila dibandingkan dengan kinerja CPU. Dan beberapa cara, maksudnya tahapan untuk bisa mengakses memori adalah pertama, memori tersebut di mapping dulu. Sorry, kalau ini timing diagram ya, lain, nggak ada hubungannya. Nah, memori ini di mapping dulu alamatnya seperti apa. Alamatnya yang pakai heksadesimal tadi. Lalu dari sana, oke, sebentar. Memori tadi kan sudah punya kapasitas tertentu ya, berapa bit memorinya. Lalu kemudian ada mapping alamat di sini, yang misalnya dari 00 sampai FF. Ini adalah untuk mapping alamat. Jadi mapping alamat ini dari memori yang 00 sampai FF misalnya, alamat inilah yang harus diketahui oleh address bus. Nah, kemudian ketika kita ingin membaca data dari suatu memori, ya kita tinggal di instruction registernya tadi memberikan alamatnya apa ya. Nah, dari alamat yang apa ini, kita kirim dengan address bus untuk menuju memori. Di sana, setelah kita menemukan alamatnya, tentu yang dilakukan adalah pembacaan data. Nah, pembacaan data kemudian akan dikirim di satu siklus lainnya, gitu ya. Satu siklus lainnya untuk dikirimkan lagi ke CPU. Nah, CPU memerlukan waktu satu siklus
dari memori untuk merespon. Jadi data dari memori kembali ke CPU itu perlu satu siklus. Setelah data itu sudah kembali ke CPU, maka kemudian read line artinya statusnya berubah dari 0 menjadi 1. Dan artinya apa? Flagnya menjadi 1 mengindikasikan bahwa datanya sudah masuk ke database. Gitu. Jadi ketika kalau dilihat timing diagramnya di sini adalah sebagai berikut. Kita perlu referensi di mana itu berdasarkan clock, high low, lalu ada tadi karena hubungannya sama memori kita perlu address dan kita perlu pembacaan di database, ya kan? Oh, ini database dan address bus. Lalu yang terjadi adalah pertama kita tentukan dulu address di dalam memori itu seperti apa. Nah, ketika kita tentukan address-nya seperti apa, di sini kondisinya berubah dari 0 menjadi 1 dan 1 jadi 0 gitu ya, di siklus pertama. Siklus pertama memberikan address, sehingga address bus harus membaca. Address bus harus membaca, dia mengakses memori. Nah, itu ada di siklus kedua, dia mengakses memori. Dan baru menemukan alamatnya di siklus ketiga. Ketika siklus ketiga menerima alamat, nah di sana maka database dia akan membawa data. Database membawa data untuk bisa dikirimkan ke CPU-nya. Nah, ketika data itu sudah ditemukan alamatnya dan flagnya berubah kan? Nah, di sini flagnya berubah ketika datanya udah dikirim ke database. Ketika database sudah menerimanya, maka flagnya harus berubah menjadi 1 lagi. Gitu. Jadi dia kayak address bus itu terus membaca. Ketika dia sudah dapat datanya, baru dia statusnya berubah, dan ketika datanya udah dikirimkan ditransfer ke database, baru dia kembali lagi statusnya menjadi status pembacaan lagi, gitu. Nah, di sini baru database itu mengirimkan data yang diambil dari memori untuk dikirimkan lagi entah ke CPU atau untuk menjalankan I/O tertentu. Itu kira-kiranya timing diagram dari pembacaan data dari memori. Dan ini untuk cache memory. Jadi untuk high speed expensive static RAM, entah itu yang berada di dalam ataupun di luar CPU, cache itu bisa terdiri dari 2 level 1 dan level 2. Level 1 bila cache-nya berada di dalam CPU, level 2 bila cache-nya berada di luar CPU. Cache ini, si Caca ini ya, dia itu bisa tersimpan. Nah, ini ada kondisi cache hit dan cache miss. Ketika data akan dibaca, ketika data yang akan dibaca itu sudah ada di dalam memori, kondisi ini dinamakan cache hit. Namun, ketika data yang akan dibaca itu ternyata tidak ada di dalam cache memory, maka itu namanya cache miss. Jadi ini kondisi ketika yang tadi kita lihat bahwa ketika transfer data ya, di sini address data, siklus pertama suruh membaca data, mencarinya di memori. Tapi ternyata data yang harusnya dibaca itu nggak ada di memori. Nah, ini datanya belum ketemu. Kalau ini berarti kondisinya adalah cache hit. Tapi ketika datanya itu ternyata tidak ada di memori, berarti ini bisa jadi ini agak lebih panjang lagi ya, di sinilah misalnya. Nah, itu namanya cache hit, karena ternyata data yang harusnya dibaca tidak ada di dalam cache memory.
Dan cache hit dan cache miss ini yang menjadi permasalahan di sistem komputer gitu. Karena kadang cache miss-nya ini yang lebih banyak. Nah, sehingga timbul permasalahan yang bisa sebenarnya dioptimalkan ataupun diselesaikan dengan cara mencari cara untuk meminimalisir cache miss-nya tadi dengan reasonable cost. Reasonable cost-nya gimana? Bisa jadi CPU-nya frekuensinya dinaikin gitu ya, gigahertz-nya tadi. Clock di gigahertz-nya dinaikin, atau memorinya dibuat paralel, atau registernya ditambah misalnya. Namun tentu harus diperhatikan fungsi biayanya. Biaya yang terbaiknya seperti apa ya kira-kiranya, agar bisa meminimalisir cache miss tadi. Dan di sini ada lagi memory access, di mana memory access itu untuk alamat yang dapat diaksesnya ini untuk 20 bit akses 20 bit address ya. Itu RAM-nya kapasitasnya 1 MB. Dan kalau dulu itu untuk mikroprosesor yang dulu-dulu itu biasanya cuma single task, nggak bisa ngerjain kayak superkomputer sekarang yang paralel computing itu sudah belum bisa dulu karena bekerjanya hanya sistem yang sekuensial. Dan memory access ya, kalau yang ini real mode yang bisa diakses main memory 1 MB, dan ada juga yang memory access tapi modenya mode di protected, dan ada RAM, ini addressable RAM 4 GB, dan dia adalah 32 bit address. Berarti alamat yang bisa diakses itu dari 000, nih ada 8 ya. 0000 0 hingga FFFFF heksadesimal. Dan dari yang ini, memory access yang protected mode ini, setiap program dapat dialokasikan di partisi memori tertentu. Di mana partisi dari memori ini yang akan dilindungi ya. Jadi sangat bergantung dari program-program lain. Dan yang model addressable RAM ini difungsikan untuk kondisi komputasi yang membutuhkan pekerjaan yang multitasking gitu. Bisa jadi dengan Linux ataupun Windows. Jadi kenapa kita bisa menggunakan banyak program bersamaan? Karena kapasitas addressable RAM-nya lebih besar. Seperti itu. Nah, ini contohnya multi-segment model dari sebuah RAM. Dan RAM tadi yang seperti saya bilang ada kondisi mapping alamatnya ya. Mapping alamatnya, dan di sini ada kayak mapping alamat ini difungsikan untuk task-task tertentu. Nah, sehingga di sini ada yang namanya local decryptor table. Karena setiap program akan punya local decryptor sendiri-sendiri di RAM dengan alamat masing-masing ini. Jadi nanti ketika kita punya beberapa tugas yang harus dijalankan bersamaan, ya dia bisa diarahkan ke lokasi-lokasi yang khusus ini. Jadi nggak barengan di satu lokasi saja, ataupun pengalokasian RAM-nya jadi satu gitu. Jadi ada yang namanya multi-segment model, di mana RAM itu dapat dialokasikan untuk fungsi-fungsi tertentu. Dan ini salah satu skemanya ya, ketika kita bisa mengalokasikannya seperti dengan model yang local decryptor table seperti ini, kan sudah ada alamat-alamat tertentu yang dapat mengakses, yang dapat memproses suatu instruksi.
Nah, pemrosesan instruksi tersebut bisa juga kita lihat bahwa ada yang namanya istilah microprogramming dan nanoprogramming. Kalau microprogramming bisa dilihat bahwa yang diakses itu keseluruhan dari memori dengan area misalnya kalau yang di sini ya 2048 words dikalikan dengan 41 bit. Maka banyak alamat yang ada di dalam mikroprogram ini, mikroprosesor ini adalah 2048 dikali dengan 41. Ketika kita bermain dengan nanoprogramming, yang kita akses bukan lagi keseluruhan alamat, tapi dari satu alamat part ini akan bisa dipecah lagi menjadi beberapa area. Jadi lebih mendetail. Itu makanya namanya dari mikro menjadi nano programming. Sebagai contoh kalau di sini dengan luasan ya, kalau di original microprogram itu 2048 kali 41 berarti ada 83.968 bits yang bisa diakses. Kalau kita menggunakan nano programming dengan mikroprogram yang lebih kecil ya, 2048 kali 7 bit di sini, luas areanya kan harusnya ya lebih kecil ya. Berarti kan kapasitas memorinya yang kotaan ini dengan yang ini jauh lebih kecil lah daripada yang original. Namun ketika kita melakukan nano program, satu area ini kan dapat kita pecah-pecah lagi. Sehingga bisa jadi sekarang ketika satu ini sebagai contoh diambil, itu panjangnya 41 dikalikan dengan 100 nanowords. Berarti ada 41.000 bits. Dan di sana 41.000 bits itu hanya untuk satu saja. Sekarang, berarti kapasitas dari mikroprogram ini, kalau di awal hanya 14.336 bits, dengan adanya nano programming bisa bertambah 14.000 ditambah 4.100 bit. Sehingga sekarang kapasitasnya menjadi 18.436 bits. Begitu. Sehingga tentu pengaplikasian nano programming ini sekarang jadi lebih lebih berkembang karena ternyata kita dapat melakukan task-task yang diinginkan lebih banyak tapi menggunakan device yang lebih kecil saja gitu. Betul kan? Karena ini tadi ya contohnya. Berarti kalau yang kita pakai original microprogram ini sekian dan kita aplikasikan nano program di sana, kapasitas yang diharapkan bisa jadi lebih besar. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sekarang kita mungkin bisa share gitu ya, apa yang kemarin sudah dikerjakan bersama-sama dengan kelompoknya. Silakan, karena tadi sempat disebutkan RAM dan ROM, saya tidak bercerita banyak karena rekan-rekan semua kan sama-sama sudah mengerjakan tugasnya nih. Yuk kita sharing. Kelompok siapa kira-kira yang mau sharing tentang jawaban nomor 1? Dipersilakan. Ya, Erika ya. Silakan. Maaf Bu, tadi terpencet Bu. Ya udah sekalian aja kelompok Erika gimana? Bisa sharing tidak jawaban nomor 1? Mohon maaf Bu, saya nggak pakai laptop, soalnya laptop saya nggak bisa share screen. Kelompoknya siapa aja? Arya Golong, Kak Rizky, sama Yajid Bu.
Gimana? Kelompoknya Erika ada yang ngumpulkan nggak? Atau Erika nggak ngumpulin kemarin? Saya yang ngumpulkan Bu tadi malam. Ayo, rekan-rekan kelompoknya Erika, silahkan dibantu share. Kayaknya pakai handphone juga bisa nggak sih share screen? Kelompok lain boleh, silakan. Bentar, Bu. Ya, coba. Atau kelompok Erika kita tunggu ya. Izin share screen, Bu. Ya, silakan. Rekan-rekan yang lain jangan lupa absen dan siap-siap juga ya nanti nomor 2-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan memaparkan hasil dari laporan kami pada nomor 1. Jadi pada nomor 1 itu perkembangan microcontroller dan mikroprosesor. Jadi yang pertama itu mikroprosesor pada tahun 1959 yang menandai sejarah awal tercetusnya mikroprosesor pada tahun 1968. Gordon Moore dan Robert Noyce dan Andrew Grove mengundurkan diri dari perusahaan Fairchild Semiconductor dan memulai perusahaan mereka sendiri, Integrated Electronic atau Intel. Pada tahun 1971, mikroprosesor pertama Intel 4004 ditemukan. Mikroprosesor juga dikenal sebagai unit pemrosesan pusat di mana dibuat pada satu chip, register, sistem bus, dan clock untuk melakukan tugas komputasi. Berikut ilustrasi sejarah perkembangan mikroprosesor. Pada ilustrasi ini, generasi 1 itu dimulai pada tahun 1971 sampai 1972. Dan generasi 2 dimulai pada tahun 1972 sampai 1978. Dan pada generasi 3 dari tahun 1978 hingga 1979 dan pada generasi 4 1980 sampai 1990 dan generasi 5 dari 1995 sampai sekarang. Dan dapat dilihat bahwa generasi 1 dimulai pada tahun 1971. Pada tahun 1971 Intel membuat mikroprosesor pertama yaitu 404 dengan kapasitas 4 bit dan memiliki kecepatan clock 108 kHz. Hadirnya mikroprosesor 8 bit pertama pada tahun 1972. Evolusi tersebut menandai hasilnya generasi kedua pada mikroprosesor Intel 8008 dan setelah itu Intel 8080. Pada saat itu, Intel 8080 sangat populer di pasaran. Dan pada generasi ini juga muncul mikroprosesor dari merek lain seperti 6800 dari Motorola, Z80 dari Zilog, yang juga populer pada saat itu. Dan pada generasi ketiga, sekitar tahun 1978, Intel merilis 8068 mikroprosesor 16 bit pertama. Mikroprosesor ini sangat populer pada saat itu dikarenakan memiliki kecepatan 4 kali lipat lebih baik daripada mikroprosesor generasi kedua. Tidak mau kalah, Motorola juga merilis 68000 dan Zilog merilis Z8000. Pada generasi keempat, awal tahun 80-an, Intel merilis mikroprosesor 32 bit Intel 80
386 dimungkinkan untuk merepresentasikan bilangan bertanda dalam rentang kurang lebih 2 kali 109. Dengan demikian, prosesor ini menjadi sangat populer sebagai CPU di komputer untuk operasi perhitungan angka. Motorola juga merilis 68020, setelah itu Intel merilis 80486 yang pada dasarnya merupakan prosesor 80386 dan prosesor bersama numerik 80387 pada satu chip. Motorola merilis 68030 pada awal 90-an. Intel merilis 80586 dengan nama prosesor Pentium. Ini sangat cepat dalam melakukan perhitungan aritmatika dan menjalankan instruksi Pentium 4 yang dirilis pada tahun 2000 memiliki 42 juta transistor yang bekerja dengan frekuensi clock 1,5 GHz dan memiliki rating 1500 MIPS atau juta instruksi per detik. Dari tahun 1995 hingga sekarang, generasi ini telah menghadirkan prosesor berkinerja tinggi dan berkecepatan tinggi yang menggunakan prosesor 64 bit. Komputer masa kini yang berbasis mikroprosesor sudah lebih cepat daripada komputer mini dan terkadang komputer kerangka utama di masa lalu, dan mereka tersedia dengan harga yang lebih murah daripada komputer kerangka utama tersebut. Selanjutnya yang B, mikrokontroler. Pada tahun 1971, mikrokontroler pertama diciptakan oleh dua insinyur Texas Instruments yang bernama Gary Boone dan Michael Cochran, menciptakan TMS-1000 yang merupakan mikrokontroler 4 bit dengan fungsi ROM dan RAM. Pada tahun 1976, Intel juga menciptakan sebuah mikrokontroler pertama yang dapat disebut 8048 yang dapat digunakan sebagai prosesor pada keyboard. Diikuti oleh 8051 pada tahun 1980 dan pada saat itu menjadi salah satu mikrokontroler paling populer. Pada tahun 1990, mikrokontroler juga dikenal sebagai ROM atau EEPROM yang dapat memprogram dan menghapus secara elektrik seperti memori flash yang muncul di pasar. Mikrokontroler ini juga dapat diprogram, dihapus, dan diprogram ulang hanya dengan menggunakan sinyal listrik. Seiring berkembangnya teknologi, mikrokontroler juga didesain menjadi lebih kecil. Pada tahun 2010, Atmel mengumumkan mikrokontroler flash dalam sebuah paket berukuran 2 mm hingga 2 mm. Mikrokontroler ini juga kecil dan cukup murah. Sekian Bu dari kelompok saya. Baik, terima kasih. Terima kasih ya Erika, mewakili kelompok 7. Untuk penjelasannya betul, detail. Nah, tapi untuk penampilannya saya senangnya ini coba kelompok 4 bisa share screen kah dari jawabannya? Kelompok 4 Rizky Al-Halik. Kelompoknya Rizky Al-Halik kalau nggak salah. Adakah di sini atau tidak hadir? Hadir Bu. Oke, bisa ditampilkan tugasnya. Sebentar Bu.
Rizky masih di sini? Atau rekan-rekan yang lain? Teman sekelompoknya Rizky bisa bantu kan ya? Mohon tunggu untuk sedikit, Bu. Soalnya filenya saya tidak menyimpan, jadi waktu itu filenya expired. Oh, oke, oke. Tapi bisa ini, share kah Rizky-nya? Bisa ya? Untuk Mas Rizky-nya sendiri untuk nge-share belum bisa karena laptopnya lagi kendala, Bu. Dan Oh, baik. filenya dalam situ. Oke, baik. Baik, kalau begitu saya saja yang bantu ya. Share. Hmm? Ya, izin share screen, Bu. Sudah dapat filenya, Bu. Oke, silakan. Ya. Untuk nomor 1 tadi, Bu, ya? Betul. Ya. Jadi untuk nomor 1, tugas dari kami, ya tugas yang kami kerjakan seperti ini, yaitu dari 1971, mikroprosesor Intel 404 yang kegunaannya masih sebatas perhitungan penambahan dan pengurangan dan menangani data 4 bit. Lalu selanjutnya pada tahun 1972 terdapat mikroprosesor Intel 8008 yang berkecepatan hitung 2 kali lipat dari MP sebelumnya. Mikroprosesor ini MP ini adalah mikroprosesor 8 bit pertama, juga merupakan komputer 8 bit dalam satu chip yang diperkenalkan pada tahun 1974. Lalu pada 1974 mikroprosesor 8080 dengan 4500 transistor yang memiliki kinerja 10 kali pendahulunya dengan kelebihan pertama dikemas dalam bentuk BIP atau 40 kaki, mempunyai memori sebesar 64 KB baik dalam bentuk ROM maupun RAM dengan kecepatan 2 MHz. Lalu dilanjutkan pada tahun 1975 sampai 1976, Z80 buatan Gilog dengan produksi pada tahun 1975 sampai 1976 dengan penyempurnaan dari 8080 buatan Intel, lalu perangkat instruksi yang lebih besar, kemampuan yang lebih tinggi, lalu perangkat keras lebih sederhana, lalu mendukung perangkat lunak dari 8080. Lalu selanjutnya pada tahun 1993 sampai 2000 terdapat prosesor keluaran Intel yaitu Pentium pada tahun 1993 dengan transistor sebanyak 3,1 juta dan prosesor sebesar 66 MHz dengan teknologi super scalar. Lalu dilanjut dengan prosesor Intel Pentium Pro yang dirancang digunakan pada aplikasi server dan workstation yang dibuat untuk memproses data secara cepat. Proses ini mempunyai 5,5 juta transistor yang terpasang. Sampai dengan Intel Pentium 4 prosesor dengan 4 juta transistor dengan kecepatan prosesnya hingga 3,06 GHz. Lalu dilanjut pada tahun 2006 sampai 2007 terdapat Intel prosesor dual core dengan 64 bit dan dual inti dengan frekuensi 2,8 GHz, 3,0 GHz dan 3,2 GHz.
Lalu terdapat Intel Processor Core 2 Duo memiliki 2 buah core dengan konfigurasi 2,4 GHz dan 1,06 GHz constant bus dan thermal design power. Ini adalah lanjutannya yang pada tahun 2012 Intel mengumumkan mikroprosesor pertama untuk ukuran 22 nanometer menggunakan teknologi 3D FreeGate yang diberikan kode nama Ivy Bridge. Lalu dilanjut dengan Core i3M yang meski tidak dilengkapi turbo boost, performa Core i3 tetap memikat. Hyperthreading membuat kemampuannya dapat dipakai secara maksimal. VGA-nya pun sudah lebih dapat diandalkan dibanding VGA onboard terdahulu. Lalu terdapat Core i5M yang digunakan untuk notebook dengan prosesor yang memiliki 2 inti. Akan tetapi tersedianya hyperthread membuatnya tampil seakan memiliki 4 inti prosesor dengan turbo boost menjadi andalannya dalam hal performa. Sementara itu, VGA terintegrasinya sudah mencukupi untuk pemutaran film HD 1080 pixel, bahkan untuk film Blu-ray. Lalu lanjut untuk Core i7M, prosesor ini adalah Arandel 2 inci prosesor dengan performa terbaik. Teknologi 30 nanometer membuatnya bekerja dengan suhu relatif rendah, kecepatan yang tinggi, hyperthreading, dan turbo boost membuatnya memiliki performa tinggi. Mungkin begitu aja untuk nomor 1 dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sama saya kembalikan ke Ibu Happy. Baik, terima kasih kelompok 4 ya, Dimas ya, sudah menyampaikan. Nah, gini rekan-rekan semua, jadi kan yang saya minta adalah timeline diagram. Nah, beberapa, maksudnya mayoritas dari kalian itu banyak yang nuliskan memang per tahunnya, terus tahunnya apa, dalam bentuk narasi begitu. Padahal sebaiknya namanya diagram ya lebih baik kalau ada alur yang jelas seperti ini. Ada timeline, ada tahun ya kan, dan ada fitur-fitur apa sih yang hadir pada mikroprosesor di tahun tersebut. Nah, jadi itu mengapa saya apresiasi kelompok 4 ya, karena bisa menampilkan jawaban sesuai dengan apa yang diminta soal gitu. Walaupun secara esensi, secara konten, jawaban dari semua kelompok itu serupa begitu. Jadi kalau bisa nanti lebih jeli lagi melihat soal ketika ditanya timeline, ya tampilkan dalam bentuk timeline gitu ya, dalam bentuk diagram. Gitu ya untuk rekan-rekan semua. Untuk jawaban nomor 1 saya kira kurang lebihnya sama dan betul bisa kita ngambil kayak perkembangan mikroprosesor dari pabrikan misalnya Intel. Kalau ini kan mayoritas Intel saja kan ya, dan mungkin di kelompok lain itu bercampur, ada yang dari Intel, ada yang Texas Instruments, itu boleh seperti itu. Tapi yang kita sama-sama bisa pahami di sini bahwa perkembangan kapasitas dari mikroprosesor itu mulanya ada di 4 bit seperti itu. Terus sampai sekarang sudah di 32 sampai di 64 bit. Nah, sekarang kita tugasnya adalah untuk bisa lebih jeli melihat apa sih yang berbeda dari perkembangan yang 4 bit di awal dulu dengan 4 bit yang sekarang misalnya. Bila masih ada, atau 8 bit ya sekarang yang masih ada di pasaran. Gitu ya. Oke, terima kasih kelompoknya Erika dan kelompoknya Dimas ya, sudah menampilkan. Sekarang mungkin nomor 2 bisa kelompok yang lain. Silakan ditampilkan. Pertanyaannya itu terkait perbedaan mikroprosesor dan mikrocontroller. Coba bisa ditampilkan yang singkat saja gitu nanti penjelasannya. Nggak perlu dibaca semua. Silakan, kelompok siapa?
Ya, kelompoknya Yajid. Maaf Bu, kelompok saya Bu. Oh, sorry, Rashid. Oke, oke. Silakan. Izin share screen Bu. Silakan, Rashid. Apakah sudah terlihat Bu? Sudah. Iya baik, jadi saya akan menjelaskan secara singkat apa sih perbedaan dari mikroprosesor dan mikrokontroller serta contoh arsitekturnya. Jadi yang pertama itu untuk mikroprosesor sendiri ini memiliki arsitektur dan komponen yang berbeda dengan mikrokontroller. Adapun komponen penting yang berbeda itu adalah register unit yang sebagai tempat penyimpanan sementara. Kemudian ada ALU itu buat tempat proses matematis dan logika. Kemudian ada CU atau control unit yang berfungsi untuk mengambil perintah dari memori itu. Kemudian ada arsitekturnya itu berupa basic, CISC, dan RISC. Bisa dilihat pada gambar berikut ini, diagram arsitektur mikroprosesor yang basic. Kemudian untuk microcontroller itu mempunyai komponen yang pertama itu CPU. Jadi CPU ini berfungsi untuk tempat proses data. Kemudian ada RAM atau ROM itu tempat penyimpanan data. Dan kemudian ada yang terakhir itu ada I/O atau input output yang berfungsi sebagai jalur masuk keluarnya data. Kemudian untuk arsitekturnya itu terdapat ada Atmega 328, microcontroller 8051 dan lain-lainnya. Berikut adalah diagram arsitektur microcontroller. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, Bu. Baik. Berarti kalau sebagai penegasan yang sangat berbeda antara mikroprosesor dan mikrocontroller di mananya, Rashid? Kalau untuk perbedaannya itu kalau di mikroprosesor itu dia ada anunya, Bu. Ada tempat penyimpanan data sementara, ada ALU-nya, sama ada control unit-nya, Bu. Sedangkan di mikroprosesor? Itu yang di mikroprosesor, Bu. Oke, sedangkan di mikrocontroller? Kalau di mikrocontroller itu dia itu penyimpanannya bukan ada ada penyimpanan sementara dan ada penyimpanan yang buat memang selamanya gitu, Bu. Yang sementara itu di RAM, sedangkan untuk yang lama itu di ROM, Bu. Oke, Serta baik. ya itu, mungkin itu aja, Bu. Oh, apa-apa? Ya, Sorry, itu kepotong. Silakan itu ditambahkan. itu aja sih, Bu. Itu aja. Oke, terima kasih. Ada yang ingin menyanggah kelompok lain atau ingin menambahkan? Silakan. Atau sepakat? Ayo, rekan-rekan semua. Ini sudah kebanyakan angkatan atas loh ya. Kalau bisa kan kita lebih terbiasa untuk diskusi gitu. Silahkan kalau mau menambahkan. Kalau tidak, oke, terima kasih ya kelompok Rashid. Sekarang untuk Iya. nomor 3, kelompok siapa yang bisa membantu untuk sharing? Silahkan kelompoknya Fajri. Saya izin share screen dulu, Bu. Ya, Apakah sudah terlihat, Bu? ya sudah. Baik, di sini saya akan menjawab untuk nomor 3.
Di sini soal nomor 3 itu jelaskan fungsi dari istilah berikut dan telusuri apakah terdapat di sistem mikroprosesor atau microcontroller. Yang pertama itu ada high level language. Di sini high level language dibuat untuk mempermudah atau meningkatkan pemahaman dengan menggunakan bahasa Inggris yang akan membuatnya lebih mudah dipahami dan memilah kesalahan book dalam program. Di sini high level language membuat program memahami arsitektur internal mikroprosesor sehingga program harus benar-benar portable. Pada tahun 1957 terbentuk Fortran untuk pertama kali, yaitu Formula Translation. Program Fortran harus diubah menjadi kode mesin yang dipahami oleh mikroprosesor. Sehingga program Fortran dapat diubah menjadi kode mesin, maka program tersebut dapat ditulis menjadi kode mesin. Sehingga high level language digunakan untuk microcontroller, dan jika untuk prosesor harus diubah terlebih dahulu ke kode mesin. Yang kedua yaitu flash memory, itu adalah RAM non volatile atau NVRAM yang sebenarnya merupakan bentuk RAM dengan baterai yang dipasang untuk memberikan daya selama periode 1 tahun. Mirip seperti versi chip tunggal dari kartu RAM, flash memory dapat menghapus dan memprogram ulang namun tetap berada di sirkuit. Ketiga yaitu compiler. Digunakan untuk mengubah dari bahasa tingkat tinggi menjadi kode mesin. Compiler juga digunakan untuk mengubah seluruh program menjadi kode objek, menyimpannya lalu menjalankan program, serta akan mengetahui kesalahan program setelah programmer menulis keseluruhan. Kemudian yaitu cache. Di sini berfungsi sebagai penyimpan alamat dan informasi lokasi memori berikutnya yang meningkatkan kecepatan program. Cache adalah mikroprosesor modern memiliki sekitar 128 kilobyte RAM terpasang. Selanjutnya itu ada static programming, berfungsi untuk memeriksa kebenaran sebelum menjalankan program. Static programming biasa dilakukan oleh compiler. Selanjutnya ada address bus yang berfungsi membawa alamat dan merupakan bus satu arah dari mikroprosesor ke memori atau perangkat lain. Kemudian ada data bus, adalah bus dua arah yang membawa data di sekitar sistem. Control bus selanjutnya ada control bus yang berfungsi sebagai pengontrol penggunaan serta asosiasi atau perkumpulan dari semua koneksi lain yang diperlukan akses ke data bus atau address bus. Selanjutnya yaitu baud rate, berfungsi informasi tingkat kecepatan berisi tentang informasi tingkat kecepatan transfer saluran komunikasi yang biasa terdapat pada komunikasi serial. Kemudian terakhir yaitu memori ROM dan RAM yang berfungsi sebagai menyimpan informasi yang hampir sama dengan register, tetapi memori dirancang untuk menyimpan data secara massal. Memori yang dapat menyimpan data tanpa daya disebut ROM, dan jika memori kehilangan data ketika power dimatikan maka disebut RAM. Beberapa mikroprosesor memiliki sejumlah RAM yang disertakan secara internal. Jadi untuk kesimpulannya dari istilah-istilah yang telah dijelaskan pada high level language, menurut kelompok kami itu tidak terdapat pada mikroprosesor tapi terdapat pada microcontroller. Kemudian flash memory hanya terdapat di microcontroller, compiler terdapat pada microcontroller, kemudian cache terdapat pada mikroprosesor, static programming terdapat pada microcontroller, address bus, data bus, dan control bus terdapat pada mikroprosesor, baud rate, memori ROM dan RAM terdapat pada microcontroller. Mungkin sekian Bu dari kelompok kami, kelompok 3, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, oke, terima kasih ya. Ini sudah betul untuk alokasi apa yang dimiliki microcontroller, apa yang belum dimiliki oleh microcontroller bila dibandingkan dengan mikroprosesor, seperti itu. Dan sama-sama ya, berarti sebenarnya microcontroller dan microprosesor untuk yang RAM dan ROM-nya sebenarnya sama-sama memiliki, karena ada beberapa yang cuma kapasitasnya aja yang berbeda, kan begitu ya. Oke, terima kasih kelompoknya Fajri. Sekarang untuk nomor 4, silahkan, ada yang ingin sharing?
Siapa ini kelompoknya yang ingin ditampilkan? Ahmad Budi Mulia ada di sini? Ada, Bu. Gimana, kelompoknya belum bisa menampilkan kah jawaban nomor 4? Mohon maaf, Bu, izin jawab. Kebetulan tadi saya kelompoknya Fajri Maulana. Oh, iya. Sorry. Baik. Kelompok siapa nih? Silahkan. Cuma nampilkan datasheet kan ya? Datasheet dari microcontroller ataupun microprosesor. Izin dijawab lagi, Bu. Mungkin biar cepat, kalau boleh kelompok saya lagi, kalau gitu. Boleh. Kenapa tidak boleh? Silakan. Berarti mau izin sesi ini. Jadi di sini sudah terlihat apa belum? Ya, sudah. Jadi kalau dari kelompok kami di sini mengambil contoh microcontroller di tahun 2021 itu ambil punyanya Intel, yaitu Intel Core i7 yang generasi ke-11 dengan datasheet seperti ini, Bu. Ada core-nya ada berapa? Core-nya ada 4, thread-nya ada 8, base-nya frekuensinya ada di 1,8 GHz, tapi bisa di turbo atau di overclock itu bisa sampai ke 4,4 GHz. Kemudian cache-nya ada 12 MB, ada TDP-nya juga di sini, mungkin bisa dibaca ini. Kemudian ada di sini memori spesifikasi atau untuk RAM-nya gitu. Maksimal RAM-nya untuk di sini itu maksimal ada di 64 GB. Nah, jenis memorinya itu ada menggunakan DDR4. Nah, maksimum memori channelnya itu ada di dual channel, jadi dipasang dua-dua. Nah, kemudian di sini prosesor grafiknya yang istilahnya jadi satu sama prosesornya itu ada Intel Iris yang paling terbaru. Kemudian juga di sini maksimal resolusinya kalau misalnya menggunakan port yang HDMI itu di 4000 kali 2300. Kemudian kalau di display port biasanya kayak yang dipakai buat game itu bisa di situ lebih tinggi lagi, bahkan sampai 7680 kali 4320. Kemudian ekspansinya bisa menggunakan di sini Intel Thunderbolt 4 yang biasanya kalau misalnya dipakai di laptop bisa dipasangin untuk mensupport kayak layar itu bisa sampai triple 4 atau bisa menggunakan GPU dari luar gitu. Nah, ini spesifikasinya, ada temperaturnya bisa dari berapa sampai berapa, kemudian size-nya dan lain-lain. Ini untuk contoh dari mikroprosesornya. Adapun untuk microcontrollernya di sini dicontohkan menggunakan ARM 32-bit Cortex M4 CPU dengan FPU. Datanya seperti ini. Mungkin itu dari kelompok saya. Saya yakin banyak kekurangannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti yang diambil tadi microprosesor Intel dan yang microcontroller ARM, ya. Oke. Iya, benar. Baik, berarti sudah paham ya apa ketika kita melihat datasheet dari sistem mikroprosesor ataupun microcontroller, yang penting dilihat adalah memorinya,
terus clock-nya, dan besar RAM tadi tuh ya, RAM ya, memori ya. Dan kita harus perhatikan juga apakah kiranya ketika kita ternyata perlu tambahan untuk mengerjakan fungsi-fungsi yang lebih berat, apakah sistem yang kita miliki tersebut dapat di-expansion dengan monitor atau peripheral yang lain, I/O yang lain, ataupun dengan penambahan kapasitas memorinya tadi, seperti itu. Oke, gitu aja mungkin ya yang bisa sama-sama kita diskusikan pada hari ini. Oke, selanjutnya kita akan detailkan lagi mungkin terkait mikroprosesor, baru kemudian kita lanjut ke microcontroller beserta gimana sih cara mendesain di dalam microcontroller begitu. Dan untuk mikroprosesornya juga kita perlu detailkan lagi mungkin di minggu depan terkait instruction set. Bagaimana cara kita membuat instruction set untuk menjalankan fungsi-fungsi di mikroprosesor. Begitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya, dan terima kasih rekan-rekan semua juga sudah mau berbagi tentang tugas yang dikerjakan. Nah, harapan saya kita sudah ada di semester atas. Jangan lagi fokus dengan hanya paperwork, tapi bagaimana bisa laporan yang kalian kumpulkan itu berbicara dengan sendirinya, bukan berbicara untuk menjelaskan apa yang kalian jawab gitu ya. Dan berusaha lagi lebih detail ketika menjawab pertanyaan, sehingga jawaban yang ditampilkan itu tidak perlu panjang, tetapi tepat sasaran, begitu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Rekan-rekan semua, terima kasih. Bisa saya akhiri ya. Gak ada yang jawab ini? Bisa? Oke, kalau gitu. Baik, saya akhiri semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih.